Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh Wali Songo yang paling berjasa dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan rakyat, berani dan bijaksana karena berdakwah, menggunakan pendekatan seni, serta akulturasi budaya lokal. Berikut adalah ringkasan kisah dan perjalanan hidup Sunan Kalijaga yang dirangkum dari berbagai sumber sejarah. 1. Dari bangsawan menjadi wali pencuri. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 m. Dengan nama kecil Raden Mas Said atau Raden Said, ia adalah putra seorang bupati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta dan Dewi Nawangrum. Meskipun terlahir sebagai bangsawan, Raden Said sangat prihatin melihat penderitaan rakyat jelata yang harus menanggung beban pajak berat dari para pejabat korup pada masa akhir kerajaan Majapahit. Ia pun nekat mencuri harta dari gudang kadipaten dan lumbung para pejabat, lalu membagikannya secara diam-diam kepada rakyat miskin. Tindakan ini membuatnya dikenal sebagai perampok budiman. 2. Bertobat dan berguru kepada Sunan Bonang. Suatu hari, aksi Raden Said membuahkan hukuman. Ia diusir dari kadipaten oleh ayahnya sendiri. Ia pun mengembara hingga bertemu dengan Sunan Bonang. Dalam pertemuan tersebut, Raden Said sempat mencoba merampok Sunan Bonang, namun ia takluk oleh kesaktian sang wali. Sejak saat itu, Raden Said bertobat dan memohon untuk dijadikan murid. Sunan Bonang memberikan ujian berat. Salah satunya adalah memerintahkan Raden Said untuk bertapa menjaga tongkat di tepi sungai Kali dalam waktu yang sangat lama. Setelah masa pertapaan selesai dan ia diangkat menjadi murid, ia diberi nama Sunan Kalijaga. 3. Strategi dakwah berbasis seni dan budaya. Sunan Kalijaga meyakini bahwa masyarakat Jawa tidak bisa dipaksa secara tiba-tiba untuk meninggalkan kepercayaan lama mereka. Oleh karena itu, ia berdakwah dengan cara menyusupkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi yang sudah ada. Wayang kulit ia memodifikasi cerita pewayangan dan memasukkan ajaran tauhid ke dalamnya. Uniknya, ia tidak mematok tarif uang, melainkan hanya meminta penonton untuk mengucap kalimat syahadat. Tembang dan gamelan, ia menciptakan lagu-lagu berlambang religi yang sangat populer. Salah satunya adalah tembang Lirilir. Pakaian, ia mempopulerkan baju surjan dan belangkon, di mana filosofi pakaian tersebut disesuaikan dengan ajaran Islam. 4. Peninggalan dan akhir hayat. Sunan Kalijaga hidup hingga usia yang sangat lanjut, bahkan melewati beberapa era pemerintahan, mulai dari akhir kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak, hingga awal Kesultanan Mataram. Ia wafat pada awal abad ke-16 dan dimakamkan di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Makamnya hingga kini menjadi salah satu pusat wisata religi dan tempat ziarah yang sangat ramai dikunjungi oleh umat Islam di Nusantara.